Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait dua topik. Topik yang pertama adalah topik mengenai penerapan algoritma perkalian matriks pada CUDA, dan topik yang kedua adalah penerapan algoritma transpose matriks pada CUDA. Kami akan menjelaskan yang topik pertama terlebih dahulu, yaitu topik mengenai penerapan algoritma perkalian matriks pada CUDA, yang mana penerapan algoritma perkalian matriks pada CUDA ini membutuhkan beberapa file, yang tentunya pada kali ini kami akan langsung mensimulasikannya, yaitu kami awali dengan penjelasan ada file apa saja, file pembentuk apa saja yang akan membentuk nanti demo program ini, demo program dari perkalian matriks. Tentunya ada beberapa file. Yang pertama, kami mendownload terlebih dahulu file perkalian_matrix.cu, yang mana file ini terdapat pada Kulon 2 di siap mata kuliah KTP B. Nah, di sini kami mendownload merupakan masteran, ya, jadi produk atau bahan mentahnya. Kemudian kami melakukan perubahan dengan membuat sebuah project, ya, dengan membuat sebuah file project yang mana kami beri nama filenya yang awalnya perkalian_matrix.cu, kami memberikan nama menjadi kernel.cu. Jadi di situ ada 4 file. Yang pertama adalah perkalian_matrix.cu, itu merupakan file mentahan yang kami download dari siap Kulon 2. Kemudian setelah kami melakukan ubah menjadi sebuah project atau kami masukkan ke dalam file project dan kami lakukan build, itu akan tampil menjadi file baru, akan tampil menjadi sebuah file baru dalam hal ini, yaitu dengan nama kernel.cu. Jadi file kernel.cu ini itu merupakan file yang berisi adalah kodingan-kodingan yang ada pada file perkalian_matrix.cu. Jadi perbedaannya adalah perkalian_matrix.cu itu adalah file mentahan, sedangkan kalau kernel.cu itu merupakan file hasil build dari file project yang telah dibuat. Sehingga kernel.cu itu merupakan file project build dari yang berisikan kodingan perkalian_matrix.cu. Kemudian yang berikutnya ada file tugas KTP buku.vcxproj, itu merupakan file yang berisi project-nya. Jadi itu merupakan file project-nya. Kemudian berikutnya ada file tugas KTP buku.vcxproj.user, itu merupakan satu kesatuan rangkaian dari file yang ada dari hasil project yang telah kami buat melalui Visual Studio. Kemudian yang berikutnya kami langsung membuka saja file kernel.cu. Oke. Ya. Di file perkalian di perkalian_matrix, ya, yang setelah dikompil menjadi yang setelah dibuild menjadi kernel.cu, itu sudah tertampil di layar seperti demikian, dan itu kami awali dengan library, ya. Ini menggunakan referensi dari internet yang ada di siap, jadi kami tinggal mensimulasikannya saja. Itu menggunakan library terlebih dahulu, yaitu ada stdio.h, include stdio.h, string.h, cuda.h, cuda_runtime.h, device_launch, parameters.h, mat.h, time.h, kemudian ada iostream, fstream, iomanip, dan ada juga define block_size 16. Kemudian yang berikutnya itu adalah print matrix, ya, print matrices, yang mana itu menggunakan fungsi ini mengambil 3 dim argumen, yang mana terdapat dimensi x dan y, dan
dim itu sebagai matrik yang besar, dimensi matrik yang besar. Kemudian itu ada prosedur print matrices dengan float bintang matrik char bintang file underscore name integer x underscore dim integer y underscore dim dan in dim. Kemudian berikutnya ada std upstream. Kemudian ada codingannya yaitu untuk mulai dari out file, kemudian ada for in, kemudian variabel i sama dengan 0, i kurang dari x underscore dim, kemudian i plus plus, kemudian ada for in j sama dengan 0, j kurang dari y underscore dim dan j plus plus. Kemudian ke bawah. Ya. Kemudian yang berikutnya yaitu ada untuk apa multiplication code-nya ya. Itu ada itu. Kemudian itu ada apa codingan ya. Jadi codingan ini itu kan langsung directly taken from web. Jadi itu langsung terhubung atau mengambil dari webnya. Ya, jadi dengan menggunakan prosedur demikian, CPU underscore matrix underscore mul, kemudian float bintang h underscore a, float bintang h underscore b, float bintang itu h underscore result in m. Kemudian itu terdapat beberapa code-nya, ya. Kemudian itu ada itu merupakan proses-proses yang mana codingan nanti akan disimulasikan langsung. Ini merupakan pembentuk ya, salah satu dari sekian codingan yang sebagai pembentuknya. Kemudian yang berikutnya itu ada fungsi ya, fungsi untuk matrik dengan nilai kosin yang random ya. Jadi dengan nilai kosin yang random itu terdapat sebuah matrik yang mana kotak-kotak ya, kotak-kotak, dan itu untuk supaya hasilnya itu lebih baik dalam hal multiplication-nya. Itu terdapat codingan sedemikian rupa dengan menggunakan fungsi in, fill, diawali dengan host dulu ya, kemudian float, kemudian bintang, itu ada pointer gitu ya, bintang-bintang, kemudian L matrik, float bintang-bintang, R matrik, in, L dim X, L dim Y, R dim X, dan R dim Y. Kemudian itu merupakan code-nya, itu ada square underscore dim underscore X, kemudian ada untuk Y-nya, kemudian ada untuk, kemudian turun lagi ada untuk integer ya, untuk map, untuk in time size-nya di slice block underscore size, kemudian itu ada L matrik, ada float bintang malloc pt underscore size, dan R matrik sama dengan float underscore malloc pt underscore size. Itu yang pertama adalah untuk L matrix, dan yang berikutnya adalah untuk R matrix. Kemudian yang berikutnya, code yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Alisa Nida Afifah. Silakan. Ya, selanjutnya adalah ada perulangan untuk memasukkan size-nya ini, size dikali I plus J ke dalam dummy. Kemudian ada perulangan lagi untuk memasukkan size dikali I plus J, tapi yang tadi itu yang sin, yang sekarang itu yang cos. Kemudian nanti return-nya adalah size-nya. Kemudian di bawahnya itu ada kernel yang akan dieksekusi oleh CUDA device, yang mana variabelnya ini dijelaskan. Yang left itu yang bagian kiri atau left itu left operand, terus right itu right operand, rest-nya itu result array, dim-nya itu m dimension of m kali m matrix, terus ada block size juga yang mendefinisikan ukuran dari bloknya itu. Nah, kemudian nanti ada prosedur multiply, di mana nanti dia akan membagi matriks ke beberapa tile, terus juga meload tilenya itu ke share memory, jadi disimpan ke share memory. Kemudian nanti setelah di share memory, nanti fungsinya itu akan dikalikan dengan tile yang itu ke matriks yang lain. Kemudian nanti matriksnya itu baris dan kolomnya, satu baris dan satu kolomnya akan digabungkan hasilnya.
kemudian disimpan di dalam tile yang lain. Setelah itu nanti akan disimpan hasilnya di global memory. Lalu nanti dia akan memberi akses ke global memory serta melarang atau menghindari dari konflik dari bank itu. Nah, di sini ada prosedur multiply-nya, yang mana isinya float left, float right, float pointer rest, dan integer dari dimension. Kemudian nanti dia akan mengisi row sama kolomnya dengan blok ID Y sama X, terus dikali dimensionnya, terus ditambah sama thread-nya. Kemudian ada perulangan di mana nanti mengisi dari J sama I yang dari tile-nya itu. Kemudian nanti ada left share sama right share, yang mana dia nanti akan mengisi share memorinya dengan yang matriks yang right sama left. Tuh. Terus selanjutnya nanti tile-nya itu akan diisi result-nya pada temporary, kemudian nanti akan di-store ke ini res atau result-nya dari temporary-nya. Kemudian ada fungsi main di mana dia nanti akan dieksekusi oleh host-nya. Nah, di fungsi main ini ada ukurannya dari vektor, membaca ukuran dari vektor yang akan diproses dan mengisi matriks dari dimensinya. Itu ada left matrix X, matrix Y, right matrix X dan Y, kemudian left vector size sama right vector size. Kemudian juga mendefinisikan yang float pointernya, lalu memasukkan ukuran matriks M kali N, terus juga memasukkan right matrix, mengecek apakah right matrixnya sama dengan left matrix. Kemudian nanti dia akan mendefinisikan dari dimensionnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husni. Oke, baik Alisa, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pada bagian res_h. Jadi di mana di sini itu akan dialokasikan array pada host itu untuk untuk menyimpan hasilnya. Kemudian di sini ada variabel CPU di mana dia nantinya akan mengalokasikan array pada host itu untuk menyimpan hasil multiplikasi dari matriks. Nah, nanti hasilnya akan disimpan di variabel CPU. Kemudian di sini ada CUDA malloc, ya, ada 3 CUDA malloc, di mana di sini masing-masing dari CUDA malloc ini dia akan mengalokasikan array pada device itu untuk operan LHS, operan RHS, kemudian juga menyimpan hasil dari array tersebut. Nah, kemudian di sini ada fungsi CUDA memcpy di mana dia berfungsi untuk menyalin nilai ke device. Nah, selanjutnya di sini block dimension ini secara langsung itu diperoleh dari ukuran dari bloknya. Kemudian di sini grid dimension itu dia dihasilkan dari matriks yang dibagi dimensinya ke block size. Kemudian di sini dilakukan kalkulasi waktu ya menggunakan fungsi CUDA event, di mana di sini ada dibuat kemudian ada direkam. Selanjutnya di sini kita panggil kernel call-nya dengan menggunakan fungsi multiply yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu di sini kita melakukan kalkulasi waktu kembali, di mana dijalankan fungsi record, kemudian sinkronisasi, kemudian ada yang terakhir adalah destroy atau menghancurkan dari ininya, CUDA eventnya. Kemudian dari situ tadi menerima hasil dari device dan kemudian menyimpannya pada host array menggunakan fungsi CUDA memcpy. Lalu di sini akan dipanggil
CPU matrix mult, di mana dia merupakan multiplikasi matriks pada CPU. Kemudian di sini kita lakukan kalkulasi waktu kembali, di mana nantinya akan dihasilkan output dari GPU time atau waktu yang digunakan CPU untuk menjalankan program ini, serta ada CPU time. Nah, kemudian nantinya di sini akan dilakukan perulangan. Perulangan ini dia nanti akan dilakukan perulangan sebanyak 2 kali, di mana yang pertama adalah sampai dengan left matrix-nya tercapai, dan kemudian perulangan yang kedua sampai dengan right matrix-nya tercapai. Dan jika masing-masing dari kedua perulangan tersebut nilainya itu, jika diproses nilainya itu lebih dari 0,001, maka dia nanti akan menghasilkan output tidak sama. Nah, kemudian di sini kita masuk ke percabangan ya. Kalau misalkan tadi nilai booleannya adalah true, maka nanti hasilnya adalah sama, menandakan hasil yang sama. Kemudian jika tidak, maka hasilnya adalah tidak sama. Kemudian kita masuk pada bagian akhir dari program. Di sini dibebaskan vektor left, right, kemudian ada juga res, _h, dan CPU. Kemudian di sini juga membebaskan kudanya. Itu artinya program ini telah selesai. Baik, untuk membuktikan dari program ini kita lakukan build terlebih dahulu. Jadi kita pencet build, terus build selection di sini ya. Kita tunggu sampai programnya muncul. Kemudian kalau ini sudah ready, maka kita bisa melakukan debug. Di sini pencet debug, kemudian start debugging. Lalu di sini programnya akan muncul, dan di sini kita diminta untuk memasukkan ukuran matriksnya. M kali N nanti akan dikali dengan N kali K. Nah, di sini kita memasukkan MNK terlebih dahulu. Di sini kita coba memasukkan angka 4, 5, dan 6, lalu di enter, maka terdapat output yaitu GPU time atau waktu yang dibutuhkan GPU adalah 0,023552 milisecond. Sedangkan waktu yang dibutuhkan CPU adalah 0,0 milisecond. Dan menghasilkan output yaitu bahwa dia sama. Nah, kemudian kita bisa akhiri programnya dan menekan salah satu tombol di keyboard. Nah, itu demo program yang telah kami sampaikan beserta dengan penjelasan dan analisis algoritmanya. Untuk selanjutnya, kami akan masuk kepada penjelasan kedua, bagian kedua ya, mengenai transpose matrix, di mana nanti saya di sini menginjak ke PPT terlebih dahulu. Nah, ini sudah terbuka PPT-nya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Rizky. Terima kasih banyak Mas Husni untuk simulasi demo program pada topik yang pertama tadi mengenai penerapan algoritma perkalian matriks pada sudah. Ya, yang berikutnya adalah merupakan topik yang kedua. Topik yang kedua ini mengenai penerapan algoritma transpose matriks ya dengan CUDA. Ya, jadi topik yang kedua ini kami akan membahas terkait dengan penerapan algoritma transpose matriks dengan atau pada CUDA. Dan ini merupakan masih sama seperti yang sebelumnya. Jika tadi langsung simulasi, pada topik yang pertama langsung simulasi, run program dari program yang sudah ada, tinggal di-run dan disimulasikan. Kalau yang di topik kedua ini masih sama, kita mempresentasikan dan melakukan run demo program, dan yang mana ini sudah ada, dan ini kami menggunakan referensi dari kakak tingkat, dan sudah diisi di form yang disediakan di kolom 2.
Dan ini merupakan hasil karya dari kakak tingkat yang kami simulasikan, kami pelajari, kami perdalam untuk materinya, WT, dan nanti simulasi demo programnya terkait dengan transpose matrix. Dan berikut ini adalah ada nama-nama pembuatnya, kakak tingkat yang membuat terkait dengan materi ini, transpose matrix ini. Ada 5 seperti itu. Kemudian selanjutnya yang berikutnya kita masuk permasalahan, ya. Jadi problemnya atau permasalahan dari transpose matrix itu apa sih? Kan transpose matrix merupakan kan transpose ya, transpose dari matrix kan merupakan dari baris menjadi kolom, suatu ya perubahan dari suatu baris menjadi kolom ya, dari satu kolom. Seperti pada gambar di layar, itu ada matriks A dengan baris 131, kemudian 245 dan 076. Kemudian AT, A pangkat T, yang mana maksudnya adalah transpose dari A, yang mana baris menjadi kolom. Baris tadi 131 kita berubah menjadi kolom ya. Yang awalnya bentuknya baris ini sekarang menjadi kolom. Yang awalnya mendatar sekarang menjadi tegak ya. Itu ada tadi 131-nya mendatar, kemudian sekarang menjadi setelah ditranspose menjadi tegak. Maksudnya adalah ketika tadi baris ya, baris itu mendatar, kemudian setelah ditranspose menjadi tegak, yang mana maksudnya kolom. Itu 131 menjadi awalnya baris menjadi kolom. Begitupun seterusnya 245 awalnya baris menjadi kolom, kemudian yang berikutnya 076 awalnya baris menjadi kolom. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Alisa Nida Afifa. Silakan. Ya, setelah dijelaskan permasalahannya, tadi saya akan menjelaskan solusi dari paralel dan mekanisme dari dekomposito. Jadi pada paralel ini, pada kuda, setiap elemennya pada matriks itu akan diproses oleh satu thread. Jadi satu elemen akan ditangani sama satu thread. Maka nanti kalau misalnya ada 100 elemen pada matriks ini, nanti maka dia akan diproses oleh 100 thread. Jadi setiap elemen itu cuma diproses sama satu thread. Seperti itu. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Husni. Baik, terima kasih Alisa. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alisa tadi mengenai solusi paralel dan mekanisme dekompos. Jadi dapat terlihat di sini ya bahwa ada sebuah matriks di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa masing-masing elemen dari matriks ini nantinya akan diproses oleh satu thread. Di mana di sini terlihat di contoh misalkan elemen 1 pada baris dan kolom 1 dia akan diproses oleh thread 0,0 pada blok 1,1. Nah, begitu seterusnya hingga akhir dari matriks yaitu elemen 7 di mana dia diproses oleh thread 3,2. Baik, selanjutnya pada mekanisme processing dan mapping, di mana semua matriks nanti akan di-copy ke GPU dengan menggunakan fungsi CUDA memcpy. Oke, yang selanjutnya di sini kita akan melakukan demo program dari transpose matrix ini di Visual Studio. Kita buka terlebih dulu Visual Studio-nya. Baik, ini sudah terbuka. Kita bisa langsung membuild solution dari program ini ya. Kita klik, maka di sini akan tampil bahwa tidak ada yang gagal. Kita bisa debug, start debugging, lalu di sini muncul output atau jendela dari programnya ya. Kita tunggu saja, ini akan menghasilkan baseline copy. Kemudian ada baseline copy shape dengan nilai seperti itu. 25,1247 dan 100 juta, kemudian ada 7,4136. Kemudian yang lain juga sama ya, menghasilkan beberapa nilai yang dapat dilihat di layar. Kemudian ada naive parallel transpose, di mana ini dia menghasilkan argumen error pada kuda, tetapi dia menghasilkan nilai ya min 0,01, kemudian ada 100 juta, kemudian ada min
18.626,5. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada tanda bahwa tes itu, beberapa tes sudah berhasil dijalankan. Namun di sini tes yang pertama itu gagal dijalankan, tetapi masih menghasilkan output naive blockwise parallel transpose dengan nilai seperti ini. Kemudian tes yang kedua, naive shared blockwise parallel transpose dengan nilai seperti ini. Kemudian ada tes 3, coalesced shared blockwise parallel transpose dengan nilai seperti ini. Kemudian ada yang keempat, ada coalesced shared blockwise parallel transpose no bank conflict dengan nilai seperti ini. Dan diakhiri dengan tes kelima yang dia berhasil dilewati. Maka program ini telah berhasil untuk dijalankan dan kita bisa mengakhiri program ini dengan menekan tombol di keyboard. Baik, yang proses selanjutnya di sini akan dijelaskan mengenai file-file yang ada pada project ini ya, project transpose matrix. Ini saya buka terlebih dahulu pada transpose matrix. Nah, di sini file-file yang ada akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Rizky. Terima kasih Mas Husni. Tadi sudah dipaparkan ya dan disimulasikan demo program terkait dengan simulasi dari program transpose matrix ya. Kemudian tadi kalau ada disimulasikan tentunya ada hal-hal untuk membentuk simulasi itu. Nah, tentunya hal ini diawali dengan adanya file-file yang membentuk simulasi tadi. Tentunya kami langsung saja memaparkan terkait dengan file-file, ada file apa saja yang ada di transpose matrix, karena tadi sudah disimulasikan oleh Mas Husni untuk simulasi transpose matrixnya. Berikutnya kami akan menjelaskan file-file apa saja yang ada di pembentuk transpose matrix. Ada 4 file. Yang pertama adalah file CUDA helpers, ya, CUDA helpers.h, desktop.ini, main.cu, matrix.h. Yang mana dari 4 file ini, yang pertama ada CUDA.helpers, CUDA.helpers ya. CUDA.helpers.h itu merupakan file yang memiliki fungsi untuk melakukan checking. Dalam ini cek status bagaimana, apakah ada error atau tidak, atau lancar-lancar saja, itu dengan CUDA.helpers.h. Misalkan apakah jika ada error nanti dia akan bagaimana, dia akan sebagai controlling, sebagai checking status dari keberjalanan algoritma dan simulasi yang ada. Kemudian matrix.h itu berisi tentang kodingan-kodingan yang berkaitan dengan transpose matrix ya, di file matrix.h. Jadi file matrix.h ini isinya adalah kodingan-kodingan untuk transpose matrix ya. Ada apa saja. Kalau tadi CUDA helpers itu sebagai controlling dan checking ya, khususnya checking status error atau tidak. Kalau matrix.h ini adalah berisi tentang algoritma pembentuk di dalamnya. Kemudian yang berikutnya ada main.cu. Main.cu itu merupakan file yang main.cu itu merupakan file yang berisi tentang program-program apa saja yang telah dijalankan dan disimpan. Kemudian itu ada desktop.ini. Desktop.ini itu merupakan tentunya sebagai frame pertama desktop yang frame pertama atau desktop dari sebuah layar dari simulasi yang ada. Jadi desktopnya seperti itu, atau frame-nya, awalannya gitu ya, frame-nya. Kemudian kita langsung saja masuk ke file penjelasan terkait dengan codingan, yaitu CUDA helpers.h. Ya. File CUDA helpers.h terdapat 20 line, yang mana 20 line ini ada library yaitu pragma ons ya, pragma once, kemudian include std accept, kemudian ada include CUDA_runtime.h, yang mana dari 3 itu merupakan library, kemudian dilanjutkan dengan struct itu merupakan untuk awalan ya, untuk melakukan checking ya.
Jadi istilahnya membangun terlebih dahulu. Itu ada sudah exception public ya, public std runtime underscore error, kemudian ada sudah exception constar, kemudian pointer ya, bintang message, kemudian std runtime underscore error message, kemudian ada sudah exception std titik 2 string logo dan message std runtime underscore error message. Itu maksudnya adalah untuk pointernya, sebagai pointernya. Kemudian yang berikutnya itu ada void ya, merupakan prosedur cek kuda status ya, status ya, melakukan checkingnya. Kemudian itu ada sudah error underscore t status std titik 2 string message sama dengan sudah error. Itu nanti itu untuk checkingnya. Kemudian ada if define debug ya, debug, kemudian define underscore debug itu untuk ya sama ya, masih sama seperti checking. If status tanda seru sama dengan sudah sukses. Jika sukses ya, std string sudah error string, sudah get error string status. Dan if sudah error string dot compare itu message, kemudian tanda demikian, kemudian sudah error string. Kemudian throw sudah exception message. Kemudian and if. Dan itu merupakan untuk cross check atau checking dari checking status sudah ditranspose matrix. Yang selanjutnya, codingan berikutnya merupakan file matrix.h yang akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Alisa Nida Afifah. Silahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan file matrix.h. Yang pertama adalah memanggil pragma once, kemudian template, type name t, konstanta unsigned int width, terus konstanta unsigned int height juga, terus membuat kelas dari matrix. Yang pertama private, itu ada std unique ptr t-array data, kemudian ada statistik konstanta size t, 6 elemen sama dengan width dikali height-nya, number elements-nya. Terus dia membuat public juga, isinya matrix konstanta t, data 6 elements, data new t, 6 elements. Itu membuat data baru dari t 6 elements-nya. Kemudian dia nanti ada perulangan dari i apabila i kurang dari 6 elements. Jadi dari i sama dengan 0 sampai 6 elements. Terus nanti dia memasukkan data i ke data.get i gitu. Terus di bawahnya ada matrix data new t 6 elements. Kemudian nanti dia akan memanggil operator inti dan konstanta. Kemudian nanti hasilnya adalah data get i, indeks ke i. Kemudian ada juga t dan operator inti. Nanti returnnya data.get i. Jadi dia nanti akan mengambil alamatnya dari operator. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Husni. Baik, terima kasih Alisa. Jadi di sini saya akan lanjutkan kembali penjelasannya pada line nomor 25, di mana di sini variabel operator nantinya akan dicek apakah dia itu sama dengan konstanta dari pointernya dari matriks. Nah, kemudian nanti kalau sama maka dia masuk ke konstanta. Selanjutnya prosesnya adalah melakukan perulangan dari nilai 0 sampai dengan number of element-nya. Nah, nilai i-nya di sini dia bisa bernilai negatif. Kemudian dilakukan pengecekan jika data ke i itu tidak sama dengan data yang lain ke i, maka dia akan mengembalikan nilai false. Kemudian secara default dia akan mengembalikan nilai true. Untuk selanjutnya di sini nanti dari alamat T kemudian akan di get datanya, kemudian akan dikembalikan nilai get datanya. Untuk selanjutnya di sini hampir sama seperti tadi, hanya saja di sini alamat yang di get datanya. Kemudian pada baris nomor 43 di sini kita membuat template di mana template-nya adalah type name t, kemudian ada lebar dan tinggi dengan nilai yang
bisa bernilai negatif dan dia merupakan konstanta. Kemudian di sini kita menampilkan operator berdasarkan standar OS stream dengan dia merupakan pointer dan dengan parameternya itu adalah OS stream tadi dengan parameter, kemudian nanti akan dimasukkan ke OS dan beserta matriks dengan lebar dan tinggi serta template yang tadi sudah dituliskan. Kemudian di sini akan dipanggil presisinya. Kemudian dilakukan perulangan lebar dan tinggi serta didefinisikan delimiternya. Kemudian di sini diakhiri dengan endline dan di return OS atau dikembalikan nilai OS-nya. Oke, seperti itu algoritma dari matrix.h. Kali ini kita beranjak ke algoritma main.cu. Baik, di sini adalah algoritma main.cu akan dijelaskan oleh Mas Rizky. Ya, terima kasih. Untuk algoritma main.cu itu tentunya sama seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya main.cu itu terdapat file-file yang merupakan penyimpanan dari proses-proses yang telah dilakukan. Ya, tentunya ada library, stdio.h, array, numeric, iostream, iterator, memory, string, kemudian ada vektor. Kemudian ada juga library kuda underscore runtime.h, matrix.h, dan juga helpers.h. Kemudian ini merupakan pembentuknya ya. Jadi mulai dari ada template, time empty-nya, kemudian ada baseline copy, ada ya prosedur baseline copy itu seperti demikian. Kemudian ada baseline copy share, kemudian ada bisa ya turun lagi itu ada baseline copy share, kemudian ada terkait dengan template prosedur naive transpose, prosedur naive parallel transpose, prosedur naive block wise parallel transpose, yaitu codingan-codingannya demikian. Kemudian ada prosedur naive serve block wise parallel transpose ya. Ini kalau tadi ada naive blocknya, kalau ini naive serve blocknya, kemudian lanjut lagi ada prosedur naive serve block wise parallel, ada prosedur collescate serve block wise parallel transpose, kemudian ada prosedur apa lagi itu collescate serve block wise parallel transpose no bank conflict ya. Dan berikutnya ada prosedur transpose CPU, ada kemudian yang berikutnya ini ada terkait dengan struct kernelnya, kemudian itu ada template-templatenya ya, type empty, kemudian itu ada checking kudanya ya, tadi seperti yang tadi ya, ada checking kudanya, kemudian berikutnya ada lagi itu untuk masih checking kudanya ya, sampai tadi kuda event destroy. Kemudian ada cek kuda status seperti yang sebelumnya, kemudian yang telah dijelaskan di sudah helpers.h, kemudian itu minta tolong turun Mas Husni, itu ada checking kuda statusnya, kemudian return kernel time atau num reps-nya. Kemudian itu yang berikutnya itu ada template ya, type name T juga dengan float average time. Kemudian sama checking kuda status, yaitu adalah clear error status ya. Kalau ketika clear error status itu dia akan menggunakan codingan demikian. Kemudian untuk mencegah timing up, start up itu dengan menggunakan kernel, demikian juga itu untuk checking kuda statusnya. Kemudian untuk catch-nya ada sudah exception-nya. Kemudian lanjut lagi, nah tolong scroll ke bawah Mas ini. Kemudian ada prosedur untuk print statistik ya. Kemudian ada template lagi dengan prosedur compare. Kemudian ada template type name T in with kemudian height ya. Kemudian ada prosedur untuk compare, kemudian ini ada lagi untuk type name T untuk prosedur test kernel, kemudian ada template name T in with and kemudian in height-nya ada
kalau tadi ada compare, test kernel, sekarang ada test kernel lagi. Yang membuat beda itu adalah yang kalau tadi ada print statistiknya, kalau yang sekarang untuk mengcompare-nya. Dan berikutnya adalah ada untuk prosedur transpose GPU-nya. Kemudian berikutnya itu adalah code-code-nya ya untuk di prosedur transpose GPU. Dan berikutnya itu ada untuk tes kernelnya juga itu ada di situ. Kemudian berikutnya itu sampai ke sudah free. Itu merupakan sebagai codingan-codingan untuk pengantar atau sebagai codingan-codingan fondasi gitu ya. Fondasi yang mana yang telah dikerjakan, kemudian apa yang telah ada supaya proses algoritma simulasi demo pada transpose matrix berjalan dengan lancar. Kemudian itu termasuk masuk ke yang in-main ya, yang pokok itu ada using data type, kita menggunakan menggunakan in ya, kami menggunakan in, kemudian sesuai dengan referensi yang ada gitu. Kemudian matriksnya ada data type, kemudian dim_x dan kemudian dim_y, kemudian matriks, kemudian std iota logo dan simbol dan matriks 0, simbol dan matriks dim_x bintang dim_y static _case data type 0. Kemudian untuk codingan yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Alisa Nida Afifah. Silahkan. Iya, selanjutnya, jadi kita akan membuat jadi ground truth dari matriks data type, dimension Y sama dimension X. Jadi kalau sebelumnya itu kan dimension X dulu baru dimension Y. Kalau sekarang dibalik jadi dimension Y sama Y, dimension X. Kemudian nanti dia akan melakukan transpose CPU dari matriks ground truth. Itu jadi dibalik. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Husni. Baik, terima kasih Alisa. Kali ini saya akan menjelaskan kelanjutannya pada bagian lain 328. Ini di sini dipanggil template matrix, di mana ada data type, kemudian dimension underscore Y dan dimension underscore X. Lalu akan dilakukan GPU transpose. Nah, untuk selanjutnya GPU akan dilakukan transpose GPU dengan parameter adalah matriksnya sendiri, kemudian ada GPU transpose, kemudian ada ground truth-nya. Lalu di sini nantinya akan diakhiri dengan return 0, di mana in-main-nya sudah berakhir. Baik, seperti itu penjelasan dari algoritma program dari ini. Transpose matriknya kan tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian dari transpose matrik, kemudian ada proses-proses transpose matrik dengan menggunakan algoritma di lingkungan CUDA, kemudian juga sudah dilakukan demo program dan menjalankan programnya. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan kali ini mengenai penerapan algoritma CUDA ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.